malam ini berkenaan dengan mengenal Allah melalui salib Kristus. Ya, yang pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal yang pertama, 16 hingga 18, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Satu bagian firman Tuhan lagi dari surat Paulus ya, Kolose pasalnya yang kedua, Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Kolose pasal kedua yang ke-9, ya dikatakan apa di sana? Saya akan bacakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya di dalam dialah ya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya sehingga saudara, kalau saya bertanya kepada setiap kita ya, apa persamaan dari kedua ayat ini? Yang satu dituliskan oleh Yohanes, yang satu dituliskan oleh Paulus. Saya percaya kita sudah bisa menangkap begitu ya persamaannya. Itu bagaimana merupakan keyakinan Yohanes, merupakan keyakinan Paulus, dan sebetulnya merupakan keyakinan dari sepenuh-penuhnya. Ya, jadi Yohanes mengatakan tidak ada orang yang pernah melihat dia, tetapi anak tunggal Allah itu yang menyatakannya. Ya, Paulus mengatakan di dalam Kristus secara badania. Ya, berarti berbicara mengenai Kristus yang berinkarnasi, ya di dalam Kristus yang secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan Allah. Setelah saya percaya ini adalah dua pernyataan yang sangat besar ya, yang langsung akan berkontras dengan satu cerita yang mungkin saya sih cukup yakin ya, bukan mungkin ya, pasti ya kita pernah mendengarnya. Itu bagaimana ada, kalau saya tidak salah ini dimulai dari seorang bernama John Hick, ya please correct me kalau bukan dia yang ternyata memulai, yang pasti dia yang memakai perumpamaan ini, perbandingan ini juga ya, dia akan pluralis. Ya, bagi seorang pluralis ya di dalam kekristenan ada benarnya, di dalam Islam ada benarnya, Hindu Buddha ada benarnya. Ya sehinggalah marilah kita itu jangan saling ya kita mesti lebih itulah ya, lebih saling menerima satu dengan yang lain. Ya dan contoh yang terkenal atau ilustrasi yang sangat mengena ya untuk menunjukkan hal ini adalah pernah tahu semua kan ya, orang buta memegang gajah. Ya, jadi ya dia mengatakan ibaratnya ya kita itu orang beragama ya seperti orang buta. Ya sehingga itu kenapa ya kekristenan berbicara mengenal Allah, ya kemudian Islam berbicara mengenal Allah, Hindu Buddha juga gitu, belum dihitung keyakinan-keyakinan yang lain, tapi kok lain-lain. Begitu ya. Kenapa kok beda-beda? Ya karena sebetulnya kita ini mirip seperti orang buta yang memegang gajah. Yang memegang belalainya akan mengatakan gajah itu panjang. Yang memegang telinganya akan mengatakan gajah itu lebar. Yang memegang punggungnya akan mengatakan bahwa gajah itu gemuk. Yang memegang ekornya akan mengatakan gajah itu kurus. Ya, sehingga sebetulnya realitanya seperti itu ya. Apa yang membuat dan itu kenapa menurut pluralisme ya salah ya. Ya sehingga saya percaya kalau John Hick membaca perkataan Paulus tadi gitu ya, sulit dibayangkan dia akan setuju ya. Di dalam Kristus nyata kepenuhan Allah. Ya Allah sepenuh-penuhnya itu nyata di dalam Kristus. Ya pertanyaannya pasti sombong sekali. Ya, sehingga saudara, saya pernah satu kali ya mendengar ada salah seorang ateis ya ketika diwawancara ya, orang ateis ini bernama Ricky Gervais, mungkin sebagian saudara ada yang tahu ya, dia beberapa kali menjadi host untuk Emmy Award, kalau nggak salah pernah juga ya untuk Academy Award. Nah, Ricky Gervais ini ya sudah menyatakan diri ateis ya, bahkan tidak sungkan-sungkan gitu ya untuk kemudian meledek-ledek kita yang teis. Nah, satu kali ya Ricky Gervais ini kemudian di wawancara ya dengan Stephen Colbert, itu ada bagaimana gitu ya. Dan kemudian Ricky Gervais menjawab dengan menarik jawabannya dia. Dia mengatakan ya, andai kata ya ada 1.000 agama, bagi orang Kristen yang salah berapa? Ya, jadi kalau ada 1.000 agama, bagi orang Kristen yang salah berapa? Tentunya kan 999 kan? Amin ya.
Ya sementara bagi orang ateis, kalau ada 1.000 agama, yang salah berapa? Ya 1.000 kan? Nah kira-kira menurut saudara berarti antara orang Kristen dengan ateis itu beda dikit atau beda jauh? Ya, menurut orang Kristen dari 1.000 agama, 999 salah. Bagi orang ateis dari 1.000 agama, ya 1.000-1.000-nya salah. Gitu ya. Ya, sehingga menurut saudara antara orang ateis dengan orang Kristen beda sedikit atau beda jauh? Wah, ini jawaban yang menarik. Dan sebetulnya ya, mencerminkan ilustrasi ini. Kamu aja cuman pegang juga nggak jelas gitu ya. Itu kenapa satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, saudara yang menarik ya, pada waktu kita membandingkan ya pernyataan ini dengan pernyataan tadi di dalam Yohanes, ya tentunya ya bagi kita mengamini Yohanes yang benar. Tapi mungkin pertanyaannya kan bagaimana kita mempertanggungjawabkan bahwa Yohanes itu benar. Dan merupakan keyakinan saya, dan saya terbuka untuk nanti kita boleh berdiskusi ya, berkenaan dengan hal ini. Ya merupakan keyakinan saya bahwa ilustrasi orang buta memegang gajah itu sebetulnya tidak tepat gitu ya, tidak tepat ya. Kalau ada satu agama mengatakan Tuhan itu lebar, Tuhan itu gemuk, Tuhan itu kurus, Tuhan itu apa tuh namanya lonjong dan seterusnya misalnya ya, tidak tepat seperti itu. Kenapa? Ya karena saudara yang kita temukan ya bahwa mayoritas agama ya ketika mereka percaya akan dewa dewi gitu ya, saya orang keturunan keturunan Tionghoa ya, tentunya ya saya tahu ya dewa Kuan Kong lah, Kuan Im dan seterusnya. Tetapi saudara juga meskipun yang bukan Tionghoa pastinya juga tahu ya. Bagi orang Tionghoa itu bukan dewa yang paling besar, ya bukan yang paling utama. Ya, yang paling utama itu apa? Yang paling utama ya kalau orang Tionghoa mengatakan langit, Dian. Dan yang menarik ketika saudara tanya gitu ya kepada orang Tionghoa, ya langit itu seperti apa? Saudara, jawaban mereka apakah mereka akan menjawab, oh langit itu panjang, oh langit itu lebar, oh langit itu gemuk. Apakah mereka akan menjawab seperti itu? Atau ya saudara boleh tanya kepada orang Tionghoa siapapun ya, ya mereka akan mengatakan ya, ya tidak tahu sih, gitu ya. Nah perhatikan ya, mengatakan tidak tahu itu tidak sama dengan mengatakan Allah itu gemuk. Ya, mereka cuma ada sense ya, harusnya ada yang lebih besar ya daripada Kuan Kung, Kuan Im, ya langit itu ya. Cuman ya bagaimana menggambarkan langit itu? Saudara, faktanya adalah, mohon maaf, orang Tionghoa akan mengatakan kami tidak tahu. Dan yang menarik, kita menemukan fenomena ini ya, at least di dalam agama-agama besar dunia. Ya, sehingga saya nggak tahu ya, saudara pernah nggak ada yang bertanya ya, berkenaan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, mungkin saudara pernah mendengar ya, awalnya itu kan ada tambahannya, ya sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau sekarang kalau saya salah, tolong koreksi. Tapi kemudian kan orang Kristennya protes, gitu ya. Wah, kalau seperti itu ya sudah kami nggak jadi gabung deh. Akhirnya ya oke, ya dijadikan ketuhanan yang Maha Esa. Ya karena bagi orang Muslim, ini yang saya dengar ya, bagi mereka ya ketika mengatakan ketuhanan yang Maha Esa ya itu mereka. Ya karena mereka menganggap Tuhan kita tiga. Ya, tapi saudara, kenapa ya kita bisa sepenuhnya setuju dengan sila pertama? Ya karena kita mengamini Allah Tritunggal. Ya, dan Allah Tritunggal itu ya Maha Esa. Bukan, ya, bukan Tritunggal berarti kurang Esa, begitu ya. Allah Tritunggal adalah Allah yang Maha Esa. Amin ya. Tapi saudara pernah tanya nggak ya, kenapa orang Hindu, orang Buddha kok tidak protes? Gitu ya. Kenapa orang Hindu dan orang Buddha kok tidak protes? Padahal bagi kita ya, orang Hindu kan benar ya, tiga ya. Ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva. Tapi saudara menariknya ya, saya pernah membaca Mahabharata ya, dan Ramayana juga gitu ya. Ternyata orang Hindu juga mempunyai keyakinan ada yang lebih tinggi daripada Brahma, Shiva, dan Wisnu. Ya, di dalam terjemahan itu yang saya baca ya, terjemahannya menerjemahkan sebagai Sang Hyang Wenang. Ya mungkin ada terjemahan yang lain. Tapi menariknya juga sama ya, Sang Hyang Wenang itu seperti apa? Ya nggak tahu. Kadang-kadang bisa menitis dalam bentuk Krishna, ya kadang-kadang ya bisa dalam bentuk yang lain gitu ya. Menarik ya, nggak tahu. Ya sehingga sekali lagi ya, mengatakan tidak tahu itu tidak sama dengan mengatakan lebar, tinggi gitu ya, gemuk, kurus, tidak loh. Ya tidak tahu ya tidak tahu. Ya sehingga tidak ada perbedaan sebetulnya. Ya sehingga mayoritas agama dan keyakinan ya mengaku ya mereka ada sense ya,
ada sih, ada pencipta ya, ada Allah atau ya apapun istilah mereka ya, yang tertinggi atau apa mungkin istilahnya bisa lain-lain gitu ya. Tapi yang pasti they have no idea ini persisnya kayak apa itu. Yang tertinggi itu seperti apa, gimana gitu ya. They have no idea dan mereka juga tidak mencoba untuk mereka-reka. Nah, menariknya, ya kemudian kita tahu hari ini ada satu agama yang mengatakan, oh kami tahu jumlahnya, gitu ya. Ya, saudara tebak sendiri nih kira-kira agama apa ya. Ada satu agama yang meyakini bahwa sang tertinggi itu atau sang yang menang atau langit atau apapun itu ya, mereka mengatakan ini esa. Gitu ya. Nah, saudara mesti menyadari ya, ini sebetulnya satu satu kemajuan yang besar loh. Ya dari tidak tahu ya menjadi tahu jumlahnya itu esa, ya itu satu terobosan yang besar. Amin ya, begitu ya. Nah, kemudian ada ya agama lain lagi ya yang meyakini bahwa oh kami tahu bukan hanya Allah itu esa ya. Kami tahu at least pendiri kami pernah melihat bagian belakangnya ya karena pendiri agama ini mau melihat bagian depannya ya kemudian Allah mengatakan ya tidak bisa ya kamu kalau lihat aku ya tidak bisa hidup kamu itu sehingga akhirnya ya dilihat Allah melewatkan ya Allah melewatkan bagian belakangnya gitu ya. Nah perhatikan sampai di sini ya tiga hal ini tidak bertentangan loh. Ya, agama yang mengamini bahwa pendirinya melihat bagian belakangnya juga mengamini Allah itu Esa ya. Bahkan ya, kalau mau dikatakan ya kita percaya Allah Esa itu ya sumbernya ya satu ya, Taurat. Betul ya, itu sumber bahwa Allah itu Esa adanya. Ya, sehingga ada agama meyakini bahwa hanya Allah itu Esa. Nah, saudara yang tadi kita baca, itu juga adalah satu-satunya ya. Ada agama yang meyakini bahwa pendiri mereka itu menyatakan Allah dengan sepenuh-penuhnya. Ya, sehingga saudara saya percaya dua ayat tadi, ayat yang terkenal ya, khususnya Yohanes. Ya, tapi sejauh mana kita menyadari, itu pernyataan yang sangat besar. Ya, itu pernyataan yang tidak main-main loh besarnya ya. Mayoritas mengaku tidak tahu. Ada satu mengatakan, at least kami tahu Esa. Ya, satu lagi mengatakan, kami bukan cuma tahu Esa. Pendiri kami lihat bagian belakangnya. Kekristenan mengatakan, bukan belakangnya aja sih. Jadi dalam Kristus yang menjadi manusia itu. Kepenuhan Allah rela diam untuk sepenuh-penuhnya. Ya, sehingga saudara di sini kita melihat ini sesuatu hal yang besar ya. Dan yang menarik sebelum kita mempertanggungjawabkan pernyataan yang besar ini, ya ini sok sekali gitu, ya, sombong sekali. Tapi sebelum itu kita perlu menyadari ya, ini bukan bertentangan. Ya, tidak bertentangan loh ya, mengatakan tidak tahu dengan mengatakan pendiriku menyatakan. Ya, itu pertentangannya di mana gitu ya. Mereka kan tidak tahu gitu. Tapi juga yang kedua ya, bagaimana dari dua ayat itu kita melihat bahwa pengenalan Allah di dalam Kristus itu bukan sekedar masalah pemahaman. Ya, pengenalan Allah di dalam Kristus ketika kita mengenal Allah sepenuh-penuhnya di dalam Kristus itu tidak sekedar membuat kita itu menjadi orang yang sekedar lebih pandai, gitu ya. Tidak. Tapi tadi kita melihat di dalam Yohanes kita melihat pengenalan akan Allah itu membawa kita menemukan kebenaran dan kasih karunia. Ya, di dalam Kristus kasih karunia dan kebenaran Allah itu nyata. Ya, sementara di dalam Paulus mengatakan di dalam Kristus yang berinkarnasi, khususnya melalui salib. Nah, sekarang izinkan saya membaca sedikit ya. Kalau tadi kan Kolose 2 ayat yang ke-9, saya baca sedikit di bawahnya gitu ya. Ayat yang ke-13 dikatakan apa? Kolose 2:13. Ya kamu juga meskipun dahulu oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah penguasa menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya sehingga Kolose pasal 2 ya ketika tadi Paulus mengatakan di dalam Kristus secara jasmania ya kepenuhan Allah itu nyata. Ya Paulus bukan cuma mau mengatakan kita jagoan nih. Ya agama lain itu sebagian besar ngomong nggak tahu, sebagian cuma cuma tahu jumlahnya berapa, sebagian cuma tahu bagian belakangnya. Kita hebat sendiri nih. Bukan itu ya. Tapi yang mau ditekankan adalah karena di dalam Kristus yang berinkarnasi, ya kepenuhan Allah itu rela untuk tinggal, khususnya melalui salibnya.
Maka di sini kita melihat keselamatan diberikan kepada kita. Ya, sehingga sudah dua hal ya yang kita pelajari, yaitu yang pertama, ya ternyata berkenaan dengan keberadaan Allah, ya tidak persis seperti yang dikatakan oleh mujizat gajah itu, orang buta memegang gajah. Dan yang kedua, yang kita perlu sadari juga ya, pengenalan akan Allah bukan cuma sekedar, oh saya tahu, gitu ya, yang berbeda dari saya salah, kita harus binasakan. Nggak begitu ya. Tapi bagaimana di dalam Kristus ada keselamatan. Ya, ada keselamatan. Ya, bukan kemudian kita harus memakai kekerasan, memaksa orang percaya kepada Kristus. Ya, tapi di dalam Kristus itu ada keselamatan. Nah, pertanyaannya, nah ini yang akan menjadi ya pokok pembahasan kita pada malam ini. Ya, dalam pengertian apa? Ya, dalam pengertian apa kepenuhan Allah itu rela tinggal di dalam Kristus yang berinkarnasi dan disalib. Ya, itu kan pernyataan yang sekali lagi besar. Sejauh mana ya kita bisa mempertanggungjawabkan pernyataan tadi? Ya, dalam pengertian apa? Apa dasarnya? Ya, orang Kristen berani mengatakan, ya Allah dengan segala kepenuhannya hadir di dalam inkarnasi dan salib Kristus. Nah, saya akan menunjukkan ya yang Alkitab katakan empat hal berkenaan dengan Allah, gitu ya, empat hal berkenaan dengan Allah yang, nah saya ingin sekali lagi mengundang saudara untuk nanti sama-sama bantu memikirkan, andai kata ya saudara bisa menemukan ada ya dari empat hal ini yang lebih nyata di dalam keyakinan lain, gitu ya, ada dari empat hal ini berkenaan dengan Allah yang lebih nyata di dalam keyakinan yang lain, ya saya harap nanti pada waktu kita diskusi kita boleh bicarakan itu, gitu ya. Jadi bukan cuma saudara amin ya, amini apa yang saya katakan. Saya harap sih tidak, ya karena ini kan bukan khotbah minggu juga ya. Jadi saya harap ketika saya nanti memaparkan empat hal ini, gitu ya, empat hal ini, ya kalau saudara menemukan berkenan dengan hal ini dalam peristiwa ini lebih nyata Pak, gitu ya. Very very welcome untuk nanti kita mendiskusikan pada waktu diskusi. Plus kita akan melihat ya, kenapa ya? Karena empat hal ini, ya empat hal ini nyata di dalam Kristus secara penuh, baru bisa kasih karunia diberikan. Ya, baru bisa kebenaran dinyatakan, baru bisa keselamatan ditawarkan. Karena harus, ya bukan cuma empat hal ini harus nyata di dalam Kristus, tapi harus nyata secara penuh, ya sepenuh-penuhnya nyata di dalam Kristus. Empat hal ini apa saja? Saya akan mulai dari yang paling sederhana ya, yang saya percaya kita akan amin, gitu ya. Jadi bagaimana di dalam Kristus kita melihat kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan hingga sepenuh-penuhnya, ya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, ya sehingga barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan tidak binasa, gitu ya. Nah sekali lagi ya, ini siapa di antara kita nggak tahu ayat ini, tapi bolehkah kita sekali lagi merenungkan tadi yang saya barusan saya katakan, menurut saudara ya, adakah pernyataan kasih Allah yang lebih penuh daripada Yohanes 3:16? Boleh dipikirkan, gitu ya. Adakah menurut saudara kasih setia Allah dinyatakan secara lebih penuh ya daripada melalui Yohanes 3 ayat yang ke-16? Ya, jadi di dalam salib Kristus kita melihat kasih Allah dinyatakan secara penuh. Dan di dalam salib Kristus kita menyatakan kita melihat juga kasih Kristus dinyatakan sedemikian luar biasa. Ya sehingga adakah ya pernyataan kasih Allah, gitu ya yang lebih besar daripada salib? Ya, sehingga bahkan ya apakah pernyataan kasih Allah di dalam penciptaan lebih besar daripada di dalam penebusan? Saya sangat ragu sih. Karena satu hal yang sederhana, ketika Allah menciptakan manusia kita belum berdosa. Ya sehingga mengasihi seseorang yang baik-baik saja itu satu hal. Ya, mengasihi seseorang yang sudah pernah memberontak dan terus memberontak lagi begitu ya, itu hal yang berbeda. Begitu ya. Ya sehingga kalau saudara mengatakan lupa bukti kasih Allah dinyatakan di dalam bentuk memberikan udara lah secara gratis lah gitu ya, atau juga mencipta gitu ya. Kalau saya boleh mengatakan ya jauh lah ya, karena udara dan seterusnya itu ciptaan. Ya, sementara pada waktu salib Allah mengorbankan atau Allah memberikan anaknya yang tunggal. Lah ya masa memberikan anak itu lebih kecil daripada memberikan udara secara cuma-cuma.
Sehingga saudara, ini yang pertama ya, saya submit yang pertama ya. Dalam pengertian apa? Kepenuhan Allah dinyatakan di dalam hal salib Kristus ya, dalam pengertian pengertian kasih dan setia. Ya, Allah mengasihi kita, ya bahkan ketika kita masih berdosa, ya bukan setelah kita benar dulu, dan Allah menyerahkan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, saudara, aspek pertama saya rasa ini aspek yang kita akan amini ya. Dan mungkin juga tidak terlalu tertarik untuk mencari kira-kira apakah ada pernyataan kasih Allah yang lebih besar. Nah, sekarang saya masuk kepada hal yang kedua, yang seringkali tidak kita, atau mungkin orang Kristen, khususnya orang Kristen belakangan ya, jarang memunculkan gitu ya, jarang memunculkan. Sehingga itu kenapa saya sangat rindu kita juga mengingat hal yang kedua ini. Bahkan kalau boleh ya, lebih daripada hal yang pertama. Ya karena kalau kasih Allah saya tidak suruh saudara ingat, saudara juga sudah ingat gitu. Tapi jangan lupa ya, di dalam salib Kristus bukan hanya kasih Allah dinyatakan secara penuh ya. Di dalam salib Kristus saudara sejauh mana mengamini keadilan Allah. Ya, keadilan Allah dinyatakan sepenuhnya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, kenapa ya saya mengatakan ini sesuatu hal yang saya lebih ingin untuk insist saudara untuk memikirkannya ya. Ya karena hari ini kita hidup di dalam kekristenan yang hanya menekankan kasih, kasih, dan kasih. Ya, sehingga saya ingat kira-kira sebulan yang lalu ya, saya membawakan satu pembinaan ya kepada anak-anak seminari di satu daerah begitu ya. Dan yang menarik ya, jangan kita pikir, wah ini anak daerah nih, pada waktu tanya jawab nggak ada yang nanya gitu ya. Ada juga yang nanya, tapi yang menarik sekaligus juga yang menggelisahkan. Saya mengatakan ya pada waktu pembinaan itu gitu ya, berbicara mengenai akal budi, ya kenapa kok orang Kristen perlu untuk mengasah akal budinya ya, karena di dalam dunia berdosa, ya segala sesuatu tidak bisa cuma sekedar boleh atau tidak boleh. Di dalam dunia berdosa, segala sesuatu yang tidak baik kalau pada tempatnya jadi baik. Contohnya narkotik. Ya, narkotik itu di tempat yang tepat, ya di tangan yang tepat, diberikan di dalam dosis yang tepat, ya haleluya puji Tuhan. Betul ya? Sebaliknya di sisi yang lain, hal yang baik kalau kurang pada tempatnya jadi tidak baik. Ya contohnya apa? Orang tua yang mengasihi anaknya ya kelewatan sehingga sampai memanjakan. Ya memanjakan itu kan mengasihi anak secara tidak pada tempatnya ya, berlebihan gitu ya. Sehingga saya mengatakan bahwa Tuhan tidak, Tuhan mengasihi kita selalu pada tempatnya. Ya kita juga mesti belajar mengasihi pada tempatnya. Nah, pada waktu tanya jawab ya, ada seseorang kemudian bertanya, Pak, saya tidak setuju. Bukankah Allah itu sangat mengasihi kita meskipun kita orang berdosa? Kan kasih menurut saudara ya, kasih Allah kepada kita itu tidak terbatas atau perlu tempat-tempatan. Ya, kalau kasih manusia tadi ya, saudara mengasihi anak, tapi kalau sampai memanjakan ya itu kurang cocok tempatnya, kurang pas. Menurut saudara ya, kasih Allah kepada kita, ya kepada manusia, kepada orang berdosa, itu tak terbatas atau perlu pakai tempat-tempatan. Sehingga mahasiswa ini mengatakan, maaf Pak, saya nggak setuju. Kasih Allah tidak perlu tempat-tempatan. Oh, gitu ya. Nah, kemudian saya bertanya, loh, kamu percaya neraka enggak? Ya, percaya neraka enggak? Waduh, dia kaget. Ya, karena ya puji Tuhan sih, dia masih percaya neraka. Sehingga saya mengatakan, loh, tapi dia waktu Pak, tapi kan, gitu, tapi kan percaya neraka kan? Loh, tapi kan orang itu diselamatkan kalau bertobat kan? Kalau tidak. Nah, sehingga saudara, ini ya yang menjadi hari ini saya melihat ya, orang Kristen itu seringkali tidak menganggap penting keadilan. Ya, sehingga saya sering mengatakan ya kepada mahasiswa di STRI, hati-hati ya, jangan mengatakan keadilan Allah itu keadilan Allah. Ya, kita di dalam teologi reform kan kita percaya predestinasi ya. Pada waktu saya pancing ke mahasiswa, menurut saudara adil enggak? Allah memilih ya dari sebagian orang untuk diselamatkan. Adil enggak? Nah, saudara, satu jawaban yang saya tunggu dan beberapa kali muncul gitu ya, dan saya merasa perlu untuk mengoreksi adalah, loh, keadilan Allah kan nggak sama dengan keadilan kita. Waduh, gitu ya. Saya mengatakan, oh begitu ya, antara adil dengan sewenang-wenang bedanya di mana? Ya, adil itu adalah adil. Ya, keadil itu adalah adil. Sehingga keadilan Allah ya keadilan, ya keadilan. Ya, sehingga kasih Allah melampaui segala pemikiran. Begitu ya, hikmat Allah melampaui segala pemikiran. Tapi nggak pernah dalam Alkitab ya, sejauh yang saya tahu, keadilan Allah melampaui segala pemikiran. Sejauh yang saya tahu nggak ada.
Sehingga pada waktu Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham mengatakan apa? Apakah engkau akan membinasakan orang yang benar bersama-sama dengan orang berdosa? Jauhlah kiranya dari Allah yang adil dan benar untuk melakukan hal itu. Dan perhatikan, Tuhan tidak pernah takut ditantang keadilan. Tuhan tidak mengatakan, "Duh ya, keadilanku sama keadilanmu kan lain," gitu. Tidak. Tuhan bertanya, "Oke, kamu mau nawar apa?" Sampai akhirnya ya, Abraham sendiri yang mengamini ya, Allah itu adil ketika dia menghukum Sodom dan Gomora. Nah, saudara, sehingga dalam perjanjian lama ya, orang Israel itu sangat mengamini aspek Allah yang adil dan benar. Ya, sayangnya ya, orang Kristen seringkali tidak. Padahal sebetulnya tidak ada pernyataan keadilan Allah yang lebih nyata lebih nyata dari ya keadilan Allah di dalam salib Kristus. Jika coba ya, kalau saya tanya kepada saudara, menurut saudara ya, adil tidak? Satu orang mati satu kali menyelamatkan dosa sedemikian banyak orang, sementara kita satu orang aja dosanya sedemikian banyak. Nangkep ya maksudnya ya? Menurut saudara ya, adil atau tidak adil? Ya, adil atau tidak adil? Ya, satu orang mati satu kali ya menyelamatkan sekian banyak orang berdosa. Padahal satu orang berdosa saja dosanya tidak bisa dihitung. Menurut saudara adil atau tidak adil ya? Nah, saudara, bolehkah saya meminta saudara, saudara yang tertarik untuk mengatakan, "Tidak adil, Pak," gitu ya? Bolehkah saudara memikirkan dulu ya? Nanti saya akan mengatakan adil. Dan saya yakin saudara akan mengamini ini adil. Ya, kira-kira kenapa ya? Kok satu orang ya mati satu kali ya bisa menyelamatkan dosa sedemikian banyak orang, padahal satu orang berdosa aja dosanya begitu banyak. Kira-kira kenapa ya? Gitu ya. Adilnya di mana ini? Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Keadilannya itu ada di dalam nilai korban yang diberikan. Contoh sederhananya ya, ini contoh sederhana sekali. Ya, saudara kalau punya anak saudara punya permata-permataan, main dengan anak saya teledor ya. Sehingga permata-permataan anak saudara yang sudah berikan dari Singapura itu hilang ya, jatuh kemudian hilang. Padahal jumlahnya banyak tuh, nggak tahu berapa ratus tuh ya. Sudah berikan satu satu apa tuh namanya satu paket gitu, hilang semua. Waduh, saudara kecewa juga ini hamba Tuhan gimana nih anaknya nih. Tapi terus saya mengatakan sudahlah, ya tidak usah dipermasalahkan. Ya kalau saya mengatakan kita kan saudara dalam Kristus, wah saudara bisa lebih kecewa itu ya. Tapi saya mengatakan, enggak, bukan itu ya. Kenapa nggak usah dipermasalahkan? Sudah gini aja lah. Saya ganti dengan satu mutiara langka yang asli. Satu. Ya saya nggak bisa sih ganti segitu banyak mutiara-mutiaraan. Ya saya nggak punya waktu ke Singapura ya. Saya ganti dengan satu mutiara langka yang asli. Menurut saudara ini adil atau tidak adil? Atau malah adil plus murah hati ini? Yang mana ya? Nangkep ya? Begitu ya? Tidak ada ketidakadilan. Sehingga itu kenapa saudara mesti menyadari nanti kita akan melihat ya. Harus harus anak Allah yang menjadi manusia. Nanti kita akan melihat. Tapi di sini saudara harus menyadari terlebih dahulu ya. Itu kenapa ya di dalam Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus tidak bisa keadilan Allah itu diganggu gugat. Ya saya pernah satu kali ya berbicara dengan seorang Muslim ya kemudian saya coba tanya kepada yang bersangkutan di dalam iman Bapak bagaimanakah diselamatkan? Gitu ya. Terus dia mengatakan yang mengejutkan saya ya, karena biasanya kalau saya tanya jawabannya itu adalah oh dengan amal baik Pak, gitu ya, dengan meninggalkan warisan yang baik, dengan anak cucu mendoakan, biasanya itu jawabannya. Ya, which is saya sudah siap kalau dia jawab itu kira-kira kalimat keduanya bakal apa gitu ya. Eh, yang kali ini lain daripada yang lain. Ya waktu saya tanya ya, di dalam iman Bapak itu bagaimana diselamatkan? Ya, dia mengatakan bahwa, oh, keselamatan dalam iman kami itu adalah rahmat Allah. Waduh, ya kita percaya keselamatan oleh kasih karunia kan. Ya kasih karunia Tuhan dengan rahmat Allah menurut saudara ini saudara tiri atau saudara kandung ini gitu ya. Ya sehingga saya agak kaget dan jujur agak tidak siap. Ya, sehingga saya mengatakan, loh, karena rahmat Allah ya. Bukan karena amal baik ya, bukan karena apa tuh namanya meninggalkan jasa. Ya. Oh ya, itu tetap perlu. Amal baik tetap perlu, tetapi yang paling utama adalah rahmat Allah. Lah kok tambah mirip?
ya kan? Di kita kan kita juga tidak mengatakan perbuatan baik tidak penting kan, tapi kan keselamatan oleh kasih karunia di dalam Kristus kan. Nah kira-kira ya, saudara kalau jadi saya, ya menghadapi situasi seperti ini, kira-kira kalimat berikutnya itu apa? Gitu ya, siapakah yang kemudian, oke Pak, kalau gitu terima kasih ya, saya tak pindah ke orang Islam yang lain gitu ya. Nah, setelah pada waktu itu ya, saya teringat untuk menanyakan satu hal. Saya tanya seperti ini, Pak, tapi kita percaya kan, Allah itu kan adil, gitu ya. Ya, saya yakin ya, saudara boleh tanya kepada agama manapun ya, ketika ditanya, ya kira-kira ya, meskipun kita tidak tahu Allah itu bagaimana, tapi kan adil ya. Yang pasti adalah orang itu mengatakan, oh ya benar, Allah itu adil. Nah, saya tanya Pak ya, kalau adil itu ya mestinya orang berdosa dihukum atau dikasih rahmat. Kalau ya nanti di akhirat ya syaiton itu menggugat ya dan dia mengatakan kepada Allah, kamu memang baik. Ya, ini orang berdosa, kamu kok kasih apa itu namanya? Kamu kok kasih ampun. Baik, tapi kamu tidak benar. Ya karena mereka berdosa. Kenapa kamu kok tidak hukum? Berarti kamu tidak benar. Kira-kira ya Allah akan jawab apa? Ya, kalau digugat nantinya ya, kira-kira Allah akan jawab apa? Nah, saudara, saya masih ingat ya jawaban dia sampai sekarang. Dan mungkin saudara sebagian pernah-pernah dengar saya men-sharingkan gitu ya. Dan saudara akan lihat jawaban saya sama karena saya memang benar-benar masih ingat. Ya, dia mengatakan bahwa, oh, di dalam iman kami ya, itu merupakan hal yang goib. Gitu ya. Itu merupakan hal yang goib. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menjelaskan. Dan langsung saya masuk ya. Oh, di dalam iman kami ya, Kristus itu adalah rahmat Allah. Tidak bisa. Di dalam Kristus, iblis menggugat kita. Tidak bisa. Paulus mengatakan kan, siapa yang menggugat keselamatan anak-anak Tuhan? Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan kita sepenuhnya benar. Tidak ada cawe-cawe yang tidak benar. Ya Tuhan menyelamatkan kita itu sepenuhnya lurus. Ya tidak ada main-main belakang yang tidak benar. Ya sehingga iblis tidak bisa menggugat kita bukan karena dia kalah kuat ya, tapi ya memang dia salah. Ya ini penting gitu ya sehingga saudara sejauh mana ya satu hal yang kita harus amini ya, tidak ada keadilan Allah itu dinyatakan secara lebih penuh daripada di dalam salib Kristus. Ini yang kedua. Sehingga itu kenapa ya Alkitab juga mengatakan ya, tidak ada mata pernah melihat, ya tidak pernah ada telinga pernah mendengar, ya tidak pernah ada hati atau timbul dalam hati manusia apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal yang kedua. Ini mau berbicara ya secara konteks gitu ya. Mau berbicara betul. Hikmat Allah menyelamatkan kita ya. Itu luar biasa. Sehingga sampai Petrus mengatakan para nabi ingin tahu. Ya karena seringkali ya, kenapa ya orang Kristen khususnya ya, kita yang dari kecil Kristen. Kenapa seringkali kita menggampangkan keselamatan kita gitu ya. Saya pernah punya seorang jemaat yang sebelum dia jadi Kristen istrinya dua. Ya sehingga pada waktu dia mau menjadi Kristen gitu ya, hati nuraninya gitu ya sepertinya mengatakan kepada dia, tidak mungkinlah Tuhan mau terima kamu. Sehingga sampai akhirnya dia cerita dia gebrak meja ya, dia mengatakan saya pokoknya percaya Tuhan mau mengasihi saya. Nah kita yang tidak pernah ya mengalami saat-saat seperti itu, seringkali kita menggampangkan keselamatan kita karena kita pikir Allah kasih kok. Gitu ya, bagi Allah yang kasih ya, kenapa kok menyelamatkan kita ya wajar Allah kasih. Sehingga ada yang mengatakan ya Tuhan itu baik, Tuhan suka mengampuni hutang, saya suka berhutang, cocok. Gitu ya, waduh ini luar biasa ya. Sehingga kalau saudara memperhitungkan keadilan Allah, nah kembali ya saya ingin ajak saudara juga memikirkan di luar keselamatan di dalam Kristus, bagaimana caranya Allah yang benar menyelamatkan orang berdosa dan bisa tetap benar. Boleh pikirkan, gitu ya. Ya di luar salib Kristus, di luar penebusan Kristus, bagaimana caranya Allah yang benar bisa mengampuni orang yang jelas-jelas berdosa tanpa sama sekali mengkompromikan kebenarannya. Adakah? Ya, sekali lagi kalau ada, nanti kita bisa diskusikan pada waktu tanya jawab. Dan izinkan saya memberanikan diri mengatakan saya yakin tidak ada. Gitu ya, saya yakin tidak ada. Ya, karena memang itu sangat tidak mudah. Ya, sehingga Alkitab mengatakan apa? Para nabi bertanya-tanya ya, karena para nabi ya sangat menyadari dosa. Ya, sehingga mereka pikir dan mereka juga sangat menyadari keadilan Tuhan. Ya, para nabi kan yang mengatakan bahwa Tuhan akan membuang Israel.
Sementara orang Israel merasa tidak mungkin lah, kami kan umat Tuhan. Yang mana bisa Tuhan membuang kami? Ternyata yang betul siapa gitu ya? Kan para nabi yang terbukti benar. Sehingga para nabi itu penasaran, Allah itu adil. Ya bukan tipe orang tua yang tidak tegaan gitu ya. Kalau kamu tidak naik kelas, ya papa tidak ajak jalan-jalan. Anaknya nggak naik kelas, tidak tega, diajak jalan-jalan begitu ya. Ya para nabi tahu bahwa Allah tidak seperti itu. Ya dan bahkan ya Petrus mengatakan malaikat pun pingin tahu gimana caranya. Ya gimana caranya Allah yang benar bisa menyelamatkan manusia yang berdosa tanpa mengkompromikan keadilannya. Gimana itu? Sehingga setelah saya sangat yakin ya ketika iblis ya menyerahkan Yesus melalui Yudas gitu ya. He has no idea, he had no idea loh, apa yang dia sedang lakukan. Itu benar-benar dia tidak punya bayangan bahwa itu dia sedang memaku apa tuh namanya peti matinya sendiri. Ya hikmat Allah di dalam Kristus ya. Ya silakan kalau saudara bisa menemukan hikmat Allah yang lebih luar biasa ya. Kok bisa pakai salib? Ya, kok bisa pakai salib kemudian menghapuskan surat hutang yang melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum melalui salib. Ya, itu luar biasa ya. Sehingga membawa kepada ke aspek keempat dari Allah yang Kristus nyatakan secara penuh di atas kayu salib, kuasa. Kuasa. Ya, sehingga karena Allah menyelamatkan kita secara adil dan benar, ya oleh hikmat yang luar biasa, keselamatan kita itu fully tidak bisa diganggu gugat. Ya, Paulus mengatakan siapakah yang bisa menggugat keselamatan kita? Dia sedang menantang iblis itu. Ya kan dalam Alkitab yang suka gugat-gugat ya iblis. Ya Paulus bahkan mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini berani sekali ya. Yang ditantang itu bukan cuma sekedar pemerintah gitu ya. Yang ditantang itu penguasa kegelapan, yang ditantang itu maut gitu ya. "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya siapakah yang bisa melepaskan kita dari tangan Kristus Badan? Kita more than conquerors ya. Kita lebih dari pemenang. Bukan karena kita ya, tapi karena ya di dalam salib ya Allah sudah menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, sehingga di dalam mata kuliah S3 ya, diberikan eskatologi, ya kita belajar bahwa kerajaan Allah ini sudah datang. Ya di dalam Kristus itu Allah menginvasi ya kuasa-kuasa kegelapan. Ya sehingga tadi Paulus mengatakan Allah sudah menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya sehingga saudara, di dalam Kristus ya kita melihat empat hal ini. Ya, dan kalau saya boleh mengatakan kurang satu ya, kita tidak bisa selamat. Jikalau Allah kasih, ya tapi dia tidak adil. Ya, dia berhikmat, tapi dia berkuasa, tapi dia tidak adil. Ya, tidak ada keselamatan, atau keselamatan kita bisa digugat. Atau Allah adil, Allah berhikmat, Allah berkuasa, tapi kasihnya tidak penuh. Ya, ngapain dia mesti menyelamatkan kita? Ya, kalau Allah kasih, Allah adil, hikmatnya kurang. Gitu ya. Gimana cara dia menyelamatkan kita? Tidak kepikir. Ya, atau bahkan ya, kasihnya nyata, keadilannya nyata, hikmatnya nyata, kuasanya kurang gitu ya, sehingga tidak bisa menaklukkan kuasa kegelapan di atas kayu salib. Ya juga bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan. Tapi ketika empat-empatnya ini ada, nah saudara mulai mendapatkan gambaran apa tadi yang Yohanes katakan ya. Di dalam Kristus ya kebenaran dan kasih karunia Allah itu dinyatakan. Ya, Paulus mengatakan di dalam Kristus secara jasmani yang berinkarnasi, ya kepenuhan Allah rela tinggal di dalamnya. Dan itu tidak bisa dilakukan jikalau Yesus bukan sepenuhnya Allah. Gitu ya. Jikalau Yesus bukan sepenuhnya Allah seperti yang diyakini oleh saksi Yehova misalnya begitu ya. Tidak bisa. Ya karena saudara, saya pernah ketemu ya dengan salah seorang saksi Yehova. Ya dia mereka selalu mengatakan kita semua sama kok. Ya cuman kami mau kembali kepada Alkitab. Waduh, berarti kita tidak kembali kepada Alkitab ya gitu ya. Tapi kalau saudara ketemu saksi Yehova, ya, saudara boleh tanya ya. Jikalau Yesus itu ya ciptaan Allah. Karena saksi Yehova percaya ya, Allah Bapa menciptakan Yesus, Yesus menciptakan pencipta segala sesuatu. Ya Yesus menciptakan segala sesuatu. Ya, tapi pertanyaan saya ya sederhana ya. Kalau benar Yesus itu bukan anak Allah yang tunggal, kalau dia itu ciptaan Allah, Yohanes 3:16 itu artinya apa? Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan ciptaannya yang pertama. Ya kalau Yesus itu quote and quote ya, sekedar ciptaan Allah, andai kata Yesus mati, Allah Bapa bisa mencipta yang kedua enggak?
Bisa nggak ya? Ya kalau Yesus sekedar ciptaan Allah, ya sudah Yesus dikorbankan. Bisa nggak Allah Bapa menciptakan Yesus yang kedua? Ya bisa lah. Ya karena Allah Bapa menciptakan Allah Anak diyakini dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Jadi kalau apa Yesus dikorbankan, apa susahnya ya? Allah Bapa membuat Yesus kedua. Sehingga terus izinkan saya bertanya, saudara juga boleh bertanya kepada saksi Yehova ya. Kasih dan setia Allah itu di mana ya? Kalau untuk menyelamatkan kita ya, itu mirip dengan misalnya ya, ada kata saya mengasihi saudara sehingga saya mengorbankan pembantu saya, gitu ya, ya atau mengorbankan karyawan saya yang paling apa tuh namanya, yang paling saya percaya, ya itu pun kalau saya boleh mengatakan lebih sulit ya, cari karyawan setia daripada Allah menciptakan. Yesus yang kedua, kalau benar-benar Yesus sekedar ciptaan Allah. Ya, sehingga di mana kasih setia Allah kalau yang ia korbankan adalah ciptaannya, semulia apapun itu. Demikian juga ya. Saya pernah ketemu tadi saya bilang dengan saksi Yehova. Hingga sampai akhirnya ya, karena dia terus mengatakan kita semua sama Pak, kita semua sama gitu. Meskipun buntutnya kalau kita sama, kok saya disuruh ke sana, bukan dia yang ke kita gitu ya. Tapi terus saya ngomong, itu orangnya sangat sopan. Saya harus mengakui orangnya sopan, sehingga saya coba juga jawab secara sopan ya. Saya mengatakan mohon maaf, kita nggak sama loh, gitu ya. Kalau sampai Bapak benar, berarti kami tidak selamat. Tapi kalau kami benar, berarti jangan-jangan Bapak tidak selamat. Dia kaget. Lu kok bisa? Loh iya ya, kalau kita benar, Yesus Tuhan, mereka tidak mau mengakui kan serius. Sebaliknya ya, kalau mereka benar ya, Yesus adalah ciptaan. Berarti kita dengan penyembah berhala bedanya apa? Nangkep ya? Ya, kita hari ini kan berdoa dalam nama Yesus gitu ya, nyanyinya Yesus. Kalau Yesus itu ciptaan, ya berarti saudara itu dengan penyembah berhala bedanya di mana? Ya, tapi pada waktu saya pulang ya, saya ingat-ingat, saya pikir-pikir lagi, kelihatannya kalimat saya kurang tepat. Ya, tadi kan saya mengatakan apa? Jikalau mereka benar, kita nggak selamat. Jikalau kita benar, mereka nggak selamat. Saya pikir-pikir kalimat itu kurang tepat. Kenapa? Ya, yang lebih tepat yang seperti apa? Ya, saya pikir-pikir ya, yang lebih tepat tuh harusnya ya, kalau kita benar, mereka nggak selamat. Kalau mereka benar, kita dan mereka tidak selamat. Sekali lagi ya, jadi kalau kita benar, mereka jangan-jangan tidak selamat. Ya kalau mereka benar, ya bukan cuma kita ya, mereka juga tidak selamat. Loh kok bisa? Ya kembali ke tadi, bagaimana Allah itu bisa adil, mengampuni sekian banyak orang berdosa dengan satu korban. Kalau korbannya itu adalah ciptaan yang terbatas. Ya apa yang membuat kemudian keselamatan kita itu sah? Kita ditebus oleh darah anak domba Allah yang mahal. Ya Allah yang menjadi manusia. Ya, sehingga kalau saksi Yehova itu yang benar, betulkah adil? Ya, sehingga saudara, kita seringkali tahu ya kalau ditanya kenapa kok kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri ya karena kita berdosa. Bagaimana orang utang kok bisa mau membayar utang orang lain kan nggak mungkin. Tapi juga saudara perlu menyadari, kenapa Mikael, Gabriel, atau bahkan Kerubim dan Serafim tidak bisa menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Ya betul kan yang berdosa kan bukan Mikael, Gabriel kan tidak berdosa ya, Kerubim Serafim tidak berdosa kan. Kenapa kok tidak bisa mereka yang menjadi manusia menyelamatkan kita? Ya karena bagaimanapun mereka tidak berdosa, mereka ciptaan. Ya kualitas daripada korbannya itu tidak tetap akan lebih baik daripada korban perjanjian lama gitu ya yang pakai binatang, tetapi ya tidak cukup. Nah, itu kenapa tadi saya mengatakan ya, faktor keadilan itu penting. Ya, ketika saudara mengamini Allah itu adil termasuk ketika dia menyelamatkan kita ya, saudara akan kagum kepada karya salib jauh daripada kalau saudara hanya menganggap oh ini kasih Allah kok. Ya kalau kasih ya bahkan seringkali orang Kristen mengatakan kalau Allah mengasihi kenapa kok tidak bisa menyelamatkan pakai cara yang lain? Ya mana yang lebih Allah mana yang lebih kasih begitu ya? Allah yang menyelamatkan lewat satu cara atau banyak cara? Ya karena mereka tidak memperhitungkan aspek keadilan. Ya, dan pertanyaannya, jikalau Allah itu tidak adil, pertanyaannya hikmatnya di mana? Ya, jikalau Allah menyelamatkan kita dengan mengkompromikan kebenarannya, wis pokoknya gak usah ngomong keadilan. Hati-hati ya, jangan menjawab. Daripada kalau adil gak ada yang selamat. Jadi maksudnya, gitu ya, bedanya apa dengan kita mengatakan hakim yang jujur kemudian melepaskan orang yang korup?
Oh, enggak apa-apa kalau orang yang korup itu papa saya gitu. Ya, sehingga jangan ya mengatakan, oh enggak apa-apa kok, daripada kalau Allah adil, ya kita nggak ada yang selamat, mending dia nggak adil. Itu bedanya apa ya dengan kita mengatakan bahwa, oh hakim itu adil. Hakim yang adil ya, nggak boleh melepaskan koruptor, kecuali koruptornya saya. Ya, tapi kalau hakim itu mau melepaskan saya, ya nggak apa-apa lah, nggak adil. Daripada kalau hakimnya adil, terus saya masuk penjara. Waduh, nah kalau kekristenan seperti ini ya, itu kuasanya di mana? Gitu ya. Pertanyaannya ya, kalau Allah itu keselamatan tanpa memperhitungkan keadilan, pokoknya kasihlah, pokoknya kasih. Itu berdaulat apa sewenang-wenang? Ya, apa bedanya berdaulat dengan sewenang-wenang? Berdaulat itu bisa dipertanggungjawabkan. Sewenang-wenang yaitu sewenang-wenang. Ya, sehingga saudara, kenapa kita melihat ya yang barusan di negara kita semua pasti juga tahu ya, pemimpin yang kemudian cawe-cawe dan seterusnya gitu ya, mengubah konstitusi, ya karena dia kurang berhikmat. Ya karena dia nggak tahu ya bagaimana caranya, mungkin pikir semua cara gitu ya, nggak ketemu ini. Ya setelah saya turun, saya nggak ada partai gitu ya, gimana nih kalau anak saya nggak ada yang jadi, ya pikir semua cara. Saudara boleh percaya ya, kalau ada cara yang sah ya dia akan pakai cara itu. Tapi tidak ada ya, mau perpanjangan nggak bisa, 3 kali juga nggak bisa gitu ya, pikir segala cara nggak bisa. Ya sudah lah ya, satu-satunya cara ya diterabas. Ya sebetulnya itu menunjukkan hikmatnya kurang, tetapi karena dia punya kuasa, ya dia menegaskan. Nah, kalau seperti itu ya, dengan sewenang-wenang itu bedanya di mana? Ya, sehingga kalau Allah itu bukan Kristus yang menjadi manusia, ya dan tanpa Kristus Allah menyelamatkan kita, gitu ya, pokoknya kasih, maka di mana keadilan Allah? Ya, kalau Allah menyelamatkan kita tanpa perlu adil-adilan, hikmatnya di mana? Ya, apa bedanya? Ya, Allah dengan penguasa yang ya karena dia berkuasa ya, mau apa gitu ya, macam-macam masukkan penjara, ya sudahlah gitu ya. Ya, apakah kemudian Allah kita seperti itu? Tidak. Ya, sehingga saudara di sini kita bersyukur ya. Itu kenapa Pak dan saya harap saudara bisa mulai memahami dan mengamini kenapa Yohanes mengatakan bahwa anak Allah itu menyatakan Allah dengan sepenuh-penuhnya. Sehingga di dalam Kristus gitu ya, kita menemukan kasih karunia Allah ya karena betul ya. Salib Kristus menyatakan kasih, keadilan, hikmat dan kuasa Allah yang tidak ada duanya. Ya, salib Kristus menyatakan kasih, keadilan, hikmat, dan kuasa Allah yang tidak ada duanya. Sehingga karena itu ya, di dalam dan melalui salib Kristus, Allah yang benar ya memberikan kasih karunia-Nya tanpa sama sekali mengkompromikan kebenarannya, dan karena itu ya Allah sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya ya sambil dia tetap menjadi Allah yang benar. Ya, sehingga akhir kata, ya sejauh mana ya kita rindu. Ya, saudara, saya bersyukur ya tema-tema seperti ini ya membuat saya lebih lebih bisa memahami. Ya dari dulu ya satu pertanyaan mengenai Paulus ya yang saya terus heran, yaitu apa? Ya ayat yang terdapat dalam Filipi yang saya percaya saudara tahu ya. Paulus mengatakan apa? Aku rela meninggalkan apa yang di belakangku untuk apa tuh namanya, untuk mengejar apa yang di depanku supaya aku bisa mengenal dia, ya mengenal salib. Saya waktu itu pikir ya, kenapa ya seberhasrat itu gitu ya, mengenal salib Kristus. Kenapa kok Paulus sampai kemudian sefanatik itu mengenal salib Kristus? Dengan saya mengatakan ya, kalau saudara dan saya merasa salib Kristus biasalah. Natal saya juga sudah rayakan, Natal khususnya Jumat Agung, Paskah saya juga sudah rayakan kok. Ya salib Kristus tahu gitu ya. Saudara pastilah, bukan karena Paulus itu yang terlalu fanatik, kita yang terlalu moderat begitu ya. Ya lebih mungkin dan hampir ya bisa dikatakan pasti ya, kita yang belum tahu sebetulnya salib Kristus itu menyatakan apa. Sehingga harap dari perenungan kita pada malam ini, ya kita melihat di dalam salib Kristus, kasih, keadilan, hikmat, kuasa Allah itu nyata senyata-nyatanya seperti yang belum pernah kita temukan di dalam keyakinan lain apapun. Oke, saya rasa kita akan sampai di sini. Bolehkah minta Pak Dimas untuk pimpin kita di dalam doa? Recording in progress. Cek, kedengaran. Ya, sudah terdengar. Tinggal login di handphone, di laptop nggak bisa, nggak kedengaran suara.
Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan ya, Pak Pendeta. Terima kasih untuk materi yang telah dipaparkan. Ada satu hal yang pengen saya tanyakan soal tadi yang Bapak paparkan. Jadi bagian yang pertama itu poin yang kedua yaitu keadilan Allah nyata Hmm. sepenuhnya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kematian Yesus atau sebuah ketaatan Yesus itu adalah hal yang sangat adil untuk menyelamatkan kita yang adalah orang berdosa. Ya. Namun di sini hal yang mau saya tanyakan, apakah adil karena satu pelanggaran orang, yaitu Adam, akhirnya semua manusia berdosa. Nah, apa Oke. alasannya? Dan apa hukuman dosa itu bagi kita orang-orang yang berdosa? Jadi mungkin demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Yoel. Baik, kenapa ya ke Adam yang berdosa kemudian kita semua ikut menanggungnya, keadilannya di mana gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan ya yang Paulus katakan berkenaan dengan Kristus sebagai Adam kedua, ya maka Adam maupun Kristus sebagai Adam kedua itu sama-sama merupakan pribadi korporat, istilahnya itu ya. Pribadi korporat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya contohnya saja ya, Soekarno-Hatta. Ya, ketika Pak Soekarno mendeklarasikan bahwa kita itu merdeka gitu ya, maka saudara kalau saudara lahir tanggal 17 Agustus setelah pukul berapa itu ya? Siang mungkin ya. Setelah itu ya saudara otomatis menjadi orang merdeka. Ya sementara kalau misalnya ya, just misalnya saja kepala negara kita hari ini menyerahkan kedaulatan negara kita kepada bangsa lain, saudara otomatis akan menjadi orang jajahan. Betul ya. Sampai saudara mungkin melakukan pemberontakan, kita melakukan pemberontakan, kita berhasil menjadi pribadi korporat yang baru, kemudian Indonesia merdeka gitu ya, dan kita bisa mempertahankan. Nah, maka kemudian rakyat Indonesia jadi merdeka lagi. Ya, jadi adil karena, nah itu kenapa ya? Meskipun sebetulnya kalau kita lihat kan Hawa yang makan duluan ya. Ya, tetapi kan Alkitab tidak mengatakan kita membawa dosa Hawa. Ya, Alkitab mengatakan kita membawa dosa Adam. Padahal kan Adam akan setelah Hawa. Ya, karena Adam itu adalah pribadi korporat. Jadi kalau hari ini saya yang menyerahkan kedaulatan kepada Amerika, ya tidak ada efeknya itu. Gitu ya, karena saya bukan pribadi korporat. Dan yang kedua juga ya, kita perlu menyadari bahwa bagaimanapun aspek darah gitu ya. Aspek darah itu terkait. Jadi contoh sederhana, adil nggak ya orang tua yang kerja, kemudian warisannya turun kepada kita? Nah, gitu ya. Yang tidak ikut kerja gitu ya. Adil nggak? Ya kita kan mengatakan, iya saya anaknya kok gitu ya, sehingga ada aspek kaitan antara orang tua dan anak, sehingga dua jawaban ini ya menunjukkan bahwa bukan berarti Allah tidak adil ya ketika Adam berdosa ya, karena kita semua keturunan Adam ya, sehingga pada waktu Adam itu sudah terlepas dari kasih karunia Allah ya otomatis ya kita lahir ya sebagai orang berdosa, sama seperti kalau orang tua kita misalnya itu terlibat judi online. Ya, maka kita sebagai anak ya tidak bisa juga mengatakan, "Loh kan orang tua saya." Atau misalnya ya orang tua kita itu diabetes, dua-duanya ya kita mesti siap ini ya. Sebagai anak kemungkinan besar kita juga akan kena diabetes. Ya karena ada kaitan antara orang tua dan anak. Ya kira-kira seperti itu jawabannya, Pak Yowel. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan. Di sini saya melihat Lydia. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Henry. Ini saya Malam-malam, pakai Pak. akun istri saya, nama saya sendiri Ray. Oh, malam Pak Rey. Pertanyaan saya begini Pak, tadi kan Pak Henry bilang kenapa seandainya Yesus itu ciptaan, Hmm, dikorbankan ciptaan, itu kan ya besok-besok Tuhan juga bisa ciptakan lagi gitu kan ya. hmm, Ini bukan sesuatu yang great, yang bukan yang besar gitu ya, bukan. hmm, Ya. hmm. Nah, tetapi bagaimana menjawab pikiran begini, Pak? Kan di Alkitab bilang bahwa semua ini tanpa Yesus itu bangkit, itu percuma kan? Oh, oke. Kalau saya nggak salah kan Satu ada ratus lima ayat. belas ya maksudnya ya. Ya, jadi bahwa ini semua karya keselamatan ini, kalau Yesus tidak bangkit, itu sesuatu yang kita percayanya percuma aja gitu. Hmm, Yesusnya mati gitu ya. hmm.
Nah, pertanyaannya begini, yang apa namanya? Bagaimana kalau orang tanya begini, kalau Allah Bapa itu sudah mengetahui dari awal bahwa ketika dia korbankan Tuhan Yesus, anaknya, Hmm. toh nantinya dia bisa bangkitkan juga. Mm-mm. Jadi ceritanya di mana korbannya gitu. Jadi maksudnya Hmm. dia kehilangan, tapi kan hanya untuk 3 hari, Pak. Hmm. Nah, habis itu kan dia bangkitkan lagi. Istilahnya dia mendapatkan kembali apa yang dia sudah korbankan gitu. Oke, jadi Nah, harusnya itu bukan hal yang eh, gimana-gimana pikiran gitu gimana, pengorbanannya. Pak? Oke, oke, baik. Wah, ini menarik ya. Iya, tentunya ya kita mesti menghayati ya apa yang buat Yesus demikian takut di Getsemani. Ya demikian juga ketika dia berseru di atas kayu salib, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita mesti melihat bahwa itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ya, dan dalam hal ini saya setuju dengan Pak Tong ya, ini satu peristiwa kita tidak bisa jelaskan secara penuh ya, tapi kita boleh mengamini itu bukan suatu peristiwa yang mudah bagi Allah gitu ya untuk mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Even bahkan ya kalau kita punya anak terus anak kita disia-sia meskipun kita tahu endingnya kita akan tolong dia gitu ya, ya tentunya kita tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang tidak apa-apa kok toh nanti terakhirnya saya akan tolong dia gitu. Ya, jadi nah ini kita sungguh-sungguh perlu menghayati apa artinya anak yang tunggal, kenapa langit berubah menjadi gelap, kenapa Yesus mesti berteriak-teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, tapi satu hal yang saya percaya kita semua amini ya, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ya, kalau kita menyadari keadilan Tuhan ya, kita akan lebih menghargai gitu ya karya salib. Ya, karena ya itu menyelamatkan kita sama sekali bukan hal yang mudah. Nah, Allah justru ketika Allah membangkitkan Kristus ya, itu menunjukkan kuasa Allah dinyatakan di dalam Kristus itu kuasa yang mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Sehingga jikalau Kristus itu tidak bangkit ya, maka ya pengharapan kita dari mana? Ya sama seperti tadi ya, saya memberontak terus saya tidak menang. Ya saya nggak mendeklarasikan proklamasi Indonesia. Ya percuma itu. Ya sehingga pada waktu tadi Kolose mengatakan ia telah melucuti pemerintah dan penguasa menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Nah, kemenangan Kristus di sini tidak bisa dilepaskan juga dengan kebangkitannya, gitu ya. Jadi itu kenapa kebangkitan sangat penting. Kematian dan kebangkitan mesti dilihat bersama-sama. Kira-kira seperti itu, Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi salah satu peserta ada yang mengirimkan chat ke saya, Bapak Siahaan. Saya akan bacakan karena Pak Siahaan tidak bisa langsung menyampaikan, ada gangguan audio. Oh, oke. Baik, begini untuk pertanyaannya. Biasanya bicara keadilan Allah, agama lain mengatakan, bukannya kalau seseorang berdosa, harusnya dia yang dihukum karena dosanya. Kalau Allah yang menanggung dosa kita, apakah itu bisa disebut adil? Bagaimana menanggapinya? Demikian, Pak Henry. Oke, terima kasih. Iya, jadi sekali lagi ya, kita mesti melihat sama seperti hari ini ya, ketika satu bangsa yang ber- maaf, satu bangsa yang berperang itu kalah. Ya, maka ketika kan tidak mungkin semua semua penduduk negara itu jadikan tawanan. Siapa yang jadikan tawanan? Gitu ya, ya raja dan jenderal-jenderalnya. Gitu ya, sehingga pada waktu Nazi itu kalah ya karena Hitler sudah bunuh diri ya. Maka kemudian jenderal-jenderalnya yang masih hidup, nah mereka yang kemudian dieksekusi. Ya, itu adil. Ya, dan saya rasa kita semua mengamini itu adil ya. Padahal tentunya kan bukan cuma jenderal-jenderalnya aja dong. Ya, bukan hanya jenderal-jenderalnya aja yang kemudian itu maksudnya misalnya itu menangkapi orang Yahudi dan seterusnya. Ya, sehingga ada aspek keadilan pribadi korporat ini penting ya. Jadi Yesus sebagai pribadi korporat sama seperti Adam adalah pribadi korporat. Kira-kira begitu. Ya, jadi keadilan Allah itu, nah ini ya yang menarik dari keadilan adalah, waktu dari tadi sudah perhatikan saya bisa pakai contoh-contoh. Ya, wah gak adil nih. Kok Adam yang apa tuh namanya berdosa kita yang kena, lu kan sama orang tua kita judol kita yang kena gitu ya. Oh iya juga gitu ya. Jadi adil itu lebih lebih enak dijadikan
bahasa untuk diskusi sebetulnya. Ya ketimbang kalau kita, tadi saya mengatakan sekali lagi bukan berarti kasih nggak penting ya, tapi kalau kita hanya kasih, ya saya khawatir ya akhirnya malah membuat kita jangan-jangan malah malu akan Injil ya, karena kalau Allah mengasihi kok jalannya cuma satu gitu. Oke, kira-kira seperti itu, harap bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya sempat melihat Bapak Manurung, Pak Sumihar Manurung tadi sempat menyalakan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang lain. Baik, jika tidak ada, mungkin untuk sesi diskusi kami akhiri. Ya, baik. Tampaknya dari pemaparan selama 1 jam tadi sudah cukup jelas ya bagi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Eh, dan sebelum saya akan menutup diskusi dan mengakhiri kelas pada malam ini,